Nah, tadi saya lihat sih kayaknya secara garis besar mah oke lah ya. Maksudnya itu hitung-hitungan yang harus harus sabar aja gitu. Nah, sekarang kita udah mulai masuk coding nih. Nah, si coding itu kan ada macam-macam, ada Shannon, ada Huffman, eh, ada beberapa algoritma deh gitu ya. Nah, ini salah satu yang paling sederhana lah sama Huffman. Saya paling suka kayaknya Huffman, tapi ini tuh algoritma pertama gitu. Dia adalah algoritma yang terkenal banyak digunakan gitu ya. Jadi eh, di sebenarnya kayak prinsip yang saya ajarin. Pokoknya yang sering muncul simbolnya pendek gitu. Yang jarang muncul simbolnya panjang. Azan. Makan dulu sana. Break dulu azan bentar. Oke, kita lanjut. Nah, prinsipnya kalau pakai Sonon Pano itu ya, dia melihat frekuensi sama nanti dibikinnya jadi kayak yang kemarin kita belajar. Jadi bikin tree gitu.
Jadi variabel dan dia prioritasnya yang sering muncul, terus bisa dibuat pohonnya. Oke. Nah, semuanya tuh bisa didekor secara unik nih. Jadi tidak ada isu-isu yang kemarin kita pusing gitu. Nah, caranya itu kita harus tahu. Makanya saya bilang kan kalau kita mau mengkodekan tuh paling nggak harus tahu tren datanya. Jadi misalnya mesti tahu misalnya apa nih konteksnya. Kalau misalnya eh, teks aja gitu atau data stream apa tertentu gitu ya dengan distribusi probability yang beda, berarti nanti tuh kodenya akan beda. Nah, intinya kita tuh harus tahu semua distribusi frekuensinya dulu, baru bisa menyimbolkan kan. Nah, setelah itu diurutkan. Jadi kita harus tahu dulu frekuensinya, urutin dari yang paling jarang muncul sampai descending ya. Yang sering muncul sampai yang jarang muncul. Lalu nanti ada yang namanya subset nih. Jadi nanti ada subset simbol di mana ada selisih total probabilitas. Nah, ini yang penting nanti dijelasin ya. Nah, semua simbol tuh diberi kode 0 di satu bagian lain dikasih 1. Sehingga terus nanti nggak ada subset lagi. Oke, gimana sih Bu? Kita lihat ya contohnya. Kayak gini. Kita punya 7 simbol A sampai G. Probability ini kan. Nah, berarti kan kita mau bikin Shannon-Fano code-nya untuk 7 simbol ini. Berarti kan kita harus tahu dulu, kita urutin dulu. Terus dibikin tabelnya gitu ya. Baru ada redundansinya nggak? Kita bisa hitung efisiensinya juga gitu ya. Nah, kayak gini kan, A, B, C, D, F, G. Ini kan probability-nya ini kita buat ya. Kita susun gitu. Nah, tapi ini tuh udah di-sort belum sih? Udah ya. Kebetulan tuh emang udah nge-sort ya. Liatin. Probability A tuh sering, B 0,2, C sama D itu 1. Nah, kalau ada yang sama, misalnya kalau ada yang sama gimana? Misalnya probability-nya sama gitu. E sama F gitu, C sama D. Secara alfabetik aja dulu yang mana salah satunya gitu. Udah ya, sampai sini oke ya. Jadi ini udah di-sort, jangan lupa. Ini tuh harus sorted dulu gitu ya. Terus nanti kita tuh mulai bikin 2 substring gitu. Misalnya 0 dulu gitu ya, baru yang berikutnya 01. Baru yang berikutnya kita coba ada Jadi selalu ada 2 subset gitu. Kalau ini kan subsetnya gini ya. Kalau yang ini tuh subsetnya ada di sini gitu, ada. Kenapa? Karena dia perlu bit yang lebih panjang supaya nggak terjadi overlap sama yang ini. Nah, jadi ini 00 dulu. Biar nggak sama berarti 01. Terus ini kan mulai ya, 1, 0. Kasih 0, yang ini 1, 0, kasih 1. Nah, terus udah gitu ini kan, ini udah 0 keluar, di sini jadi 1 kan. Jadi 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, kalau udah gini, nggak bisa lagi kan. Kalau di bawahnya 1, 1 lagi, berarti harus kita tambahin lagi gitu. Bitnya, jadi 1, 1, 0, 1, 1, 0 sama 1, 1, 1. Kelihatan nggak? Jadi kita lihat dulu gini ya. 0 dulu, baru kita kasih 0 sama 1 gitu ya. 1, 0 dulu, terus baru kita kasih 0, 1. Terus 1, 1, baru kita kasih 0, 1 gitu ya. Sama 1, 1, 1, baru kita kasih 0, 1. Jadi si ekornya tuh selalu kita kasih lagi untuk 2 bit yang beda gitu. 0 atau 1. Oke, jadi kayak gini kira-kira. Nah, ntar saya balik lagi ya. Kan jadi kelihatan ya, kita kemunculan kita bikin 2 subset sehingga 9, oke, nanti itu dijelasin. Diberi kode 0, kira-kira gitu. Nah, visualisasinya gini, supaya kalian lebih gampang, kan saya contohin pakai gini ya. Jadi selalu misalnya, ini kalau ada berdua cuma 2 bit, berarti kan yang satu 0, 0, yang satu 0, 1 dong gitu ya. Kalau misalnya udah ada 0, 0, 0, 1, nggak bisa pakai 0, 0 lagi kan, nanti sama gitu. Berarti kita harus jadi 1 kan. Nah, 1 yang pertama dikasih 0, gitu kan. Tapi yang di bawah juga 1, 0 juga berarti ya. Apa 1, 1 gitu kan. 1, 1 belum dipakai, 0 dulu dipakai kan. Nah, 1, 0 berarti cara misahinnya yang satu harus 1, 0, 0, 0, 1, yang 1, 1, 0, 1.
Nah, udah ya. Ini si kode ini kan udah dipakai 000, 101, 100, 101. Nah, berarti masih ada 11 yang belum dipakai. Kalau 110 itu masih bisa nih dipakai sama E. Karena belum bentrok nih. Tapi kalau udah di sini 111 ada 2, berarti harus pecah lagi. 1110 atau gitu loh. Bayang nggak? Visualnya gitu aja. Jadi kita kayak kalau udah nggak cukup lagi representasinya tambahin bitnya gitu lah. Kira-kira gitu ya. Alright. Dah. Kalau secara instruksi susah, kita pakai visual aja. Nah, sebenarnya paling lebih gampang lagi kalau gini gitu. Jadi tinggal dipecah aja. Misalnya representasinya kan gini ya. A sama B. Lihat deh, selisihnya tuh dibuat sejauh mungkin sebenarnya kalau mau. Jadi kita cari yang selisihnya jauh itu dibagi 2 gitu. Jadi A sama B itu dianggap paling sering gitu ya. Ini tuh jarang itu kita pisahin lah. Jadi representasi yang prioritas itu adalah untuk A sama B. Sehingga A sama B tuh jadi kaki triang 1, sisanya jadi kaki triang 2. Udah kan sampai sini dapat kan? Dah. Terus udah gitu udah dipecah 2 gitu ya. Subset tuh maksudnya gitu. Terus A sama B berpecah gitu ya. C sama D dipecah lagi E sama G. Jadi kalian bayangin ya, dari semua ini dibagi subset gitu. Nanti dari yang sudah ada itu dibagi subset lagi gitu. Nanti udah gitu dibagi subset lagi gitu. Sebenarnya yang dia maksud tuh gitu. Jadi gimana supaya selisih perbedaannya tuh cukup untuk kita membuat kaki baru gitu. Jadi kayak gini dipecah-pecahnya gitu. Jadi simbolnya udah. Kalau kayak gini kan berarti A itu kan 0. 0 ini misalnya 0 ya. Ini A itu berarti 0. Ini 1 gitu kan ya. Ini kan 1 ya gitu. Nah, ini 0 gitu kan. Dan seterusnya gitu. Ini 1. Ini sorry. Ini 1 gitu ya. Ini 0, ini 1 gitu. Nah, udah ini bagi 2, ini 1 kan gitu ya. Ini 0, ini 1 gitu ya. Dan seterusnya gitu sampai akhirnya terpecah gini. Lama-lama biasa deh, tapi prinsipnya begitu gitu ya. Nanti kalau kita lihat contoh lain akan kelihatan. Kalau saya sih lebih make sense sebenarnya ngelihat yang tadi ya, yang lebih gampang. Oke, sekarang kita lihat contoh deh. Ini kan yang tadi ya. Ini kan dapat berarti kita kodenya. Oh, kita cek dulu. Dia oke nggak? Belum kita nggak ngitung dulu yang pakai rumus-rumus ya. Kita sekarang pakai analisis yang beda, metrik yang beda. Nah, kita lihat simbolnya ada yang prefix nggak? Nggak ada kan? 00 nggak ada, 01 nggak ada, 100 nggak ada, 101 nggak ada, 110 nggak ada. Ya kan nggak ada yang prefix ya. Jadi oke, aman. Dah, sekarang kita coba efisiensinya kayak gimana. Nah, ada yang namanya redundansi gitu ya, di mana left sama redundansi R itu L dikurangin H. L itu ini, H itu entropi. Jadi bisa aja ada simbol yang muncul redundan gitu. Kok bisa sih Bu? Ya bisa aja. Jadi kan misalnya kita punya sequence of itu kan. Gini. Ingat gak minggu lalu kita pernah yang pusing banget ini kadang-kadang dia uniquely decodable, kadang-kadang enggak gitu kan. Kalau misalnya kita punya data gitu ya, bisa jadi aja gitu. Kebetulan gitu urutannya redundan gitu. Jadi representasinya tuh bisa aja ada yang collision lah gitu ya. Nah, itu tuh average gimana cara melihatnya? Itu dari average panjangnya sama entropinya gitu. Jadi keredundansiannya dihitung dari situ. Nah, rumus average length kan ada rumusnya, kan udah belajar kan? Probabilitas untuk simbol ke I dikali ada berapa yang simbolnya I ya? Ya kan? Kayak misalnya probabilitas simbol, misalnya probabilitas A probabilitas yang panjangnya 1 ada berapa dikali kemunculannya gitu. Jadi kayak ini 0,25 panjangnya 2 ya. 0,2 panjangnya 2. 0,15 gitu ya. Jadi ini length-nya ya. Jadi ini length-nya, ini probabilitasnya. Berarti 0,25 dikali 2, 0,2 dikali
2 panjang bitnya kan, 0,15 kali 3, 0,15 kali 3, 0,1 kali 3, tambah 0,1 kali 4, sama 0,05 dikali 4. Jadi 2,7 bit per simbol rata-ratanya. Ini average-nya yang sama yang tadi ya, yang sama kalian cobain tadi kuis ya. Jadi probabilitasnya huruf itu dengan panjang kodenya dia. Nah, entropi dihitung dari, ingat log 2 kan? Berarti probabilitas dari dia 0,25 dikali log B buat yang ini. Log B-nya berarti berapa? Log 2 kan? Jadi tinggal 0,25 log 2 0,25. Tinggal gini aja sama aja gitu. Sebenarnya apa? Ini tuh entropi itu melihat gitu ya. Dari kemungkinan probability-nya dan persimbolannya dia, itu tuh dia seberapa tinggi entropinya gitu. Seberapa sering dia muncul, seberapa jadi kayak data mana aja sih yang entropinya jarang muncul, yang entropinya tinggi gitu. Nah, redundansi itu dikurangin. Jadi L tadi kan 2,7 bit per simbol. Dikurangin simbolnya. Ya, sama ya bit per simbol. Panjangnya dibagi, dikurang entropinya. Sehingga 0,03 bit per simbol. 1% lebih banyak dari entropi lah kira-kira gitu. Jadi ini gitu ya redundansinya ngitungnya gitu. Oke, nanti saya jelasin lagi kalau udah ada contoh. Pokoknya rumus dulu kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang efisiensinya gimana? Kalau efisiensi berarti kalau tadi kan L kurang H. Kalau ini H per L. Jadi efisiensinya tuh entropi dibagi panjangnya dikali 100%. Nah, efisiensinya tuh 98,89. Jadi si kode ini tuh bagus banget. Karena apa? Karena dengan panjang rata-rata yang sekian, dibandingkan dengan entropinya, which is yang itu tuh menggambarkan seberapa banyak data yang bisa direpresentasikan gitu. Itu jadi efisiensi. Nah, dia efisiensinya 68%. Si Shannon Vanoni. Bagus gitu desainnya dia gitu ya. Itu tapi untuk 7 simbol. Nah, contoh 2 nih sekarang. Sekarang kalau 6 simbol. Berarti gimana kalau 6 simbol? Kayak tadi kan. Nah, ini tapi beda. Si 0,25-nya ada 2, 0,125-nya ada 4. Berarti kan kita kayak tadi ya, 00 dulu, 01 buat si A sama B. Jadi kenapa A sama B? Karena dia 2 bit yang pertama. Jadi biasanya tuh dipecahnya gitu, 2, 4, 8 gitu ya. Nah, terus kan ini 4 ya. Kalau 4 itu berarti kan ada 4 simbol, 2 pangkat. Ya, berarti kan kita buat 1, 0 dulu dong. 1, 0. 1, 0, 1, 0 nggak bisa. Berarti C sama D harus yang 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 kan. Terus kita coba 1, 1. 1, 1. Kalau 0 bisa jadi E, kalau 1, 1 bisa jadi F. Udah jadi. Ini nggak ada yang ini loh, nggak ada yang bentrok. Nggak ada prefix. Ya, aman ya. Nah, redundansi tinggal hitung kayak tadi aja. 0,5 ada 2, 0,5 ada 3. Kok gini hitungnya? Kok gini? Bukan. Kok salah sih? Average aja bukan 0,25 kali. Oh, udah ditambahin ya? Kok gini sih? Bener nggak sih? Harusnya bukan 0,25 kali 2. 0,5. Oh ya bener ya, 0,25 kali 2. Iya bener sih. 0,125 kali 3. 0,125 kali 3 tambah 0,125 kali 3. Jadi 0,5 semua ya? Setengah-setengah ya? Oh iya bener sih. 2,5 bit per simbol. Terus dikaliin kan, lognya tinggal 2 dikali 0 nih sama 4 dikali ini. Jadi 2,5 bit. Ih, liatin. Efisiensinya 100% gitu. Metode ini menghasilkan memberikan hasil terbaik kalau simbolnya probabilitasnya tuh pangkat negatif dari 2 katanya gitu. Ya udah, ini kelihatan bagus ya. Nanti ya kalau udah nanti tuh saya bakal bisa ngebandingin cerita lebih jauh ininya kalau kalian udah lihat algoritma ini sama algoritma ini. Kalau yang sekarang pokoknya tahu aja dulu cara kerjanya gitu gitu. Oke, contoh 3. Misalnya gini, encode ya. Gunakan tabel kode untuk ini. Berarti kalau kita punya message ini kan tinggal dikodein aja kan, pasang aja ya. Ini kan tinggal
Niru aja kan, alphabet cup itu kita taruh gini ya. Udah 4. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu ya, tadi. Maafkan ada instruksi ya. Dah. Nah, berarti kan kalau udah di encode kita dapat, kita hitung nih. Ini kayak yang tadi di soal kan, kalau kita udah tahu ini ada 20 bit. Sekarang kita hitung rasio kompresinya. Panjang pesan hasil kompresi 20 bit. Panjang pesan asli berapa tadi bit? Kalau ASCII 8. 8 dikali 8 64. Berarti ya udah 64 banding 20. Berarti dia kompresinya 68,75 gitu. Original size-nya 64, compress size-nya 20. Nah, jadi berarti kalian lihat ya, dari pengkodingan ini kan, satu, kita ngecek representasinya bisa lebih kecil nggak? Sebenarnya nanti di situ tuh kita nanti ngomongin lagi ini, apa namanya, koreksi sama security. Taruh dulu. Kita mute dulu, Dava, takut. Oke, udah ya? Ngerti ya, rasio cuma gini kan, kayak tadi. Nah, contoh 5. Sekarang kita decode nih, contoh ini. Nah, kalau kita ngedecode, lihat deh. 111 itu udah pasti F kan. 00 itu pasti A. 01 pasti B. Jadi ini tuh codingnya nggak akan confusing gitu. Karena representasinya udah tahu gitu. Si 11 ini pasti F, terus ini 00 pasti A, 01 pasti B, 110 pasti E gitu ya. 101 nggak ada lagi ya. 10 kalau 1, kalau 0C, kalau D. Ya, ini gini. Udah berarti ini oke lah gitu ya. Nggak membingungkan kayak waktu minggu lalu kita ada yang ketukar-tukar, ada yang gimana gitu. Oke. Dah, ini sekarang tinggal tugas. Tapi nggak usah deh kayaknya. Karena kalian tugas itu tadi udah kuis kan, kasihan. Ada LMS juga. Tapi ya, saya kasih direction dulu ya. Jadi kan dia A, I, U, E, O, U tuh dengan tanda seru. Probabilitasnya kayak gini kan. Berarti gampang aja sih, tiru aja kayak gitu gitu. Nah, misalnya kalau sekarang kan berarti kalian urutin aja gitu. Misalnya ini kan A, E, I, O, U, tanda seru. Ya udah, berarti diurutin dulu. Berarti dari E dulu, terus siapa dulu? Terus A, terus I gitu kan. Terus U, terus tanda seru kan. Gitu kan. Salah nggak sih? E, A, I, U. Salah. Harusnya apa? Harusnya apa? E, A, O dulu. Ngaco gue. Oh. Oke. Bisa ya, bisa. Berarti E dulu, terus A, terus O, terus I, terus U, terus tanda seru. Ya kan gitu kan? Terus kan berarti ini kan 0,2 kan. Ya udah tinggal dihitung-hitung aja kan, average-nya mah gitu ya. 0,3 dong gitu. 0,3, 0,2, 0,2, 0,1,
0,1 berarti kita hitung redundansinya udah tahu, average flexure udah bisa yang tadi. Redundansi berarti L kurang F, L kurang H. Efisiensi H kurang I. Variansi nantilah kita lihat ya, variansi itu perbedaan-perbedaannya. Rasio kompresi ya kayak tadi, hitungnya nanti rasionya kalau udah ada message-nya sebenarnya. Kalau belum ada message-nya gimana cara ngitung rasionya? Oh bisa, biasanya AEUIO berarti kan 8 kali 6. 8 kali 6 berapa sih? 8 kali 6, 4. 8 kali 6, 48. Nah ini di rasio ini dihitung jadi berapa? Kan bisa kan? Nah, representasi Shannonnya udah bisa kan berarti? Kalau udah kayak gini berarti kan, ini kan berarti 00 ya. Jangan di situ deh, sempit. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung nanya ya. Ini kan dua pertama toh gitu ya. Nah, 2 pertama tuh berarti dibagi. Kalau 0 sama 1 nggak mungkin dong. Berarti kan EE berarti 0. Ini 01 kan. Ya kan? Nah, sekarang kalau udah 10 nih. 10 tuh bisa buat O. Tapi kan ada 10 lagi. Bisa I kan? Jadi 100 itu adalah O. 101 adalah I. Gitu kan? Nah, berarti sekarang tinggal 11. Kalau 110 berarti U. Kalau 111 berarti Anda seru gitu. Gampang nggak? Gampang ya? Maksudnya kalian ngerti kan? Gitu aja sih sebenarnya. Nah, nanti tuh ulang-ulang terus. Jadi kalau kuis atau apa tuh kalian harus udah biasa ngitung length. Ya udah tinggal dihitung aja kan length-nya berarti probability-nya dikali dia panjangnya berapa? 0,3 dikali panjang yang 3 ini berapa? 2 kan. Terus ini panjang 2. Terus ini berarti 3, ini 3, ini 3. Gitu kan? Tinggal dikali-kaliin aja. Bisa kan? TK lah ya. Bisa. Nah, udah bisa itu, maksudnya ditugasin lah ya, bisa lah ya. Oke. String, misalnya ada aja. Ya udah hitung, disimbolin. A berarti apa? 01. Berarti 01 eh, apa? Jangan. Ini soalnya nggak bener. Nggak usah dikerjain. Ini gimana caranya? Dia mau pakai yang mana? Taruh. Oh, nggak nyambung sama nomor 1. Nggak nih nomor 1 sama nomor 2 harusnya nyambung. Nggak, ini gimana caranya? Ada saja. D sama J-nya dari mana? Hah, gimana? Udah nggak usah jadi soal. Pokoknya gitulah yang ngerti ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini, terus saya bikin soal misalnya, ada kata-kata misalnya A, E, 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 E. Nah itu coba hitung nih, berapa efisiensinya, rasio kompresinya berapa. Tapi kalau ini kan jadi nggak bisa, ya nggak sih? Atau saya ngaca sih? Ya kan, mana bisa coba? Nggak ada representasinya kan, kecuali kalau mau kita kodein lagi. Ini bisa kita kodein, tapi berarti apa? Kalau misalnya anggap gitu ya, mau dikodein, ya udah Bu, anggap aja nih soal dikodein. Ya udah berarti hitung aja kalau ada sering ada saja tapi referensinya cuma dia, berarti ini ada berapa? Berapa? 6 tambah berarti 10 kan. Nah, berarti A itu ada berapa dari 10? 1 2 3 4 5. Berarti A itu 5/10. Berarti A itu setengah. Boleh aja, bisa sih. Ini bagus juga soalnya. A-nya setengah. D itu ada berapa dari 10? 2. D 2/10. Berarti 1/5 kan. Gitu. Bisa. Boleh. Ini tugasnya, ya. Berarti dilihat dari sini asumsinya tapi yang nggak dijelasin gitu. Jadi takutnya bingung. S itu berarti 1/10, 0,1 ya. J itu 1/10. Udah gampang. Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu prinsipnya, Kotkom tuh cuman biner, ngodein, tahu teorinya, terus nanti tinggal ngitung. Nah, ngitungnya tinggal teliti, udah gampang kalau gitu. Nggak susah banget. Nanti kalau ada error correction sedikit lah ya, agak susah. Tapi intinya tuh kuliahnya gini lah, nggak terlalu susah. Ada pertanyaan dulu nggak? Sanan Vano berarti bisa ya? Ini saya ringkas dengan cepat dan singkat. Kalian baca lagi
minggu depan tuh kita udah masuk yang baru. Jadi ini tuh sebenarnya cuma rumus aja, yang kalian harus paham tuh cuma ngitung aja. Kalau si algoritma ini membingungkan, ikut cara saya aja. Jadi kita tuh cuman merepresentasiin 2 teratas, bagi 2 kan, 2 peratas, setelah itu nambahin bitnya sesuai susulannya gitu. Nggak usah worry-worry banget sama ininya, karena udah di sort kan. Jadi ya udah gitu, tinggal ngikut aja bitnya. Begitu bitnya kurang tambahin, begitu bitnya kurang tambahin. Pokoknya yang kalau udah diurutin, pasti kan yang di atas representasinya pasti kecil kan, karena dia di atas kan. Begitu. Alright ya, bisa ya? Aman? Lapar pasti ya, udah makan sana. Udah capek ya? Seneng ya udah nggak share screen ya? Udah nggak itu ya? Udah nggak buka kamera ya? Ya udah, ada pertanyaan dulu nggak? Tugas mau ditambah nggak? Apa udah cukup? Cukup ya? Bisa ya? Minggu depan Bu, kalau saya tanya, bisa. Ya, itu tadi waktu pengerjaannya, apa Husain? Hah? pengerjaan asesmennya tuh banyak Hah? termakan waktunya sama waktu absen tadi. Oh iya, Husain jadinya udah selesai. Nggak selesai jadi ya, Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mana sih emang Husain seapa banyak apa sih? Oh gimana? Jadi maksudnya apa? Husain mau tambahan waktu. Ada yang merasa waktunya kurang nggak? Cukup lah ya. Jadi cuma Oh, masukan aja. oh boleh, boleh. Kurang, maksudnya gini, Sen, kalau saya mikirnya tuh selesai setengah jam. Sejam tuh kayaknya kelamaan nggak ya? Yang lain gimana? Segitu 3 soal tuh menurut kalian sejam kok? Tapi tadi emang enggak sih, sama sama di awal-awal segala macam tuh emang enggak sejam pas sih. Cuman saya ngitungnya tuh nih 30 menit sih sebenarnya bisa gitu kalian. Enggak ya? Terlalu cepat ya? Oke, udah nggak apa-apa. Sama itunya Silakan. Bu, di perhitungannya lumayan makan waktu. Oke, boleh, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Atau gini, oh, ini saya nilai kan ya. Kalian pilih mau nilai tambahan atau cukup nggak? Kalau nilai tambahan, saya tambahin PR. PR-nya yang ini aja, yang dari slide. Atau udah cukup aja dari assignment ini? Voting. Gimana? Oh, agak mepet ya. Aristo, gimana? eh Ya udahlah ya, ini kan gampang ya. Soal ini saya tambahin assignment aja ya buat nambal yang tadi ya. Sekalian latihan ya. Itu aja lah ya. Oke, udah kalau gitu nanti saya tambahin tugasnya. Berarti assessment beda, assignment 4 beda. Tugasnya yang tadi yang udah saya bocorin dikit ya, bahwa gitu-gitulah ngitungnya gitu. Sip. Oh ya, udah tau lah, terlalu cepet. Soalnya gini masalahnya, saya pikir gitu ya. Nanti kalau kelamaan kalian sayang waktunya kan buat nunggu, mendingan saya ngasih materi gitu. Tapi kalau kalian merasa aduh gue cepet kali, ya udah berarti saya saya kira-kira sejam lah, 1,5 jam sih harusnya ya. Enggak sih, 1,5 jam kelamaan ya, pendek. Yaudah ya, saya kasih assignment lagi, cek ya. Sip. Thank you all. See you next week ya. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa, tinggal bilang aja ya di grup ya. Terima kasih semuanya. Selamat makan, selamat sholat. Bagi yang sholat. Banyak, Bu. Makasih Bu. Banyak Bu. Makasih Bu. Dadah, Ilham. Ilham udah makan. Makasih Bu. Selamat makan. Ilham lagi makan. Dadah.